Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari tafsir ayat-ayat puasa. Pada kesempatan pekan lalu kita sudah mulai membahas pada ayat pertama di bahasan tentang puasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Pada firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pembahasannya kita cukupkan dengan pertemuan yang telah kita lakukan pada pembahasan pekan lalu, dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada ayat ke-184 surat Al-Baqarah, lanjutan dari ayat ke-183, masih di tema tentang puasa, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau di ayat 183 Allah telah menegaskan kepada orang-orang beriman bahwa puasa Ramadan telah diwajibkan, sebagaimana kewajiban puasa ini juga sudah ada pada umat-umat sebelum kita, dan targetnya adalah agar mewujudkan orang-orang yang bertakwa. Maka di ayat 184 Allah SWT berfirman, ayyamam ma'dudat, ya, bahwa puasa yang diwajibkan tersebut itu hanya ayyaman, hanya beberapa hari, ma'dudat yang bisa dihitung, yang beberapa hari yang tertentu. Kalimat ini menunjukkan bahwa kewajiban yang Allah perintahkan kepada kaum mukminin berupa puasa Ramadan adalah puasa yang sebetulnya tidak berat. Dan itu disampaikan secara bertahap. Dimulai dari kewajibannya sendiri disyariatkan bukan pada awal Islam, tapi baru diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Kalau Profesor Dr. Akramdi Al-Umari dalam bukunya As-Sirah An-Nabawiyah Shahihah, beliau menyebutkan bahwa puasa Ramadan disyariatkan pada tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Nah, kemudian karena puasa ini memang ibadah yang bagaimanapun tetap ada unsur beratnya, maka diwajibkannya tidak di awal Islam, tapi diwajibkannya setelah beberapa syariat dan beberapa nilai-nilai keimanan ditanamkan. Nah, kemudian di ayat 183 Allah menegaskan untuk menunjukkan bahwa puasa ini adalah puasa yang tidak terlalu berat. Dengan firman-Nya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini telah diwajibkan pada umat sebelum kalian, untuk menunjukkan bahwa ini tidak berat. Nah, kemudian ya, artinya kalau itu sudah bisa dipahami dan ternyata puasa ini juga sama dengan umat-umat terdahulu, maka kita bisa masuk kepada bahasan berikutnya. Ya, bagaimana puasa ini kalau pernah diwajibkan pada umat-umat terdahulu, berarti puasa ini memungkinkan dikerjakan. Ditambah lagi dengan pernyataan ayyaman. Lalu ma'dudat, hanya beberapa hari, ma'dudat yang tertentu. Kata ma'dudat di sini artinya menunjukkan makna jamak. Tapi jamak yang menunjukkan jumlahnya sedikit, tidak banyak. Jadi kalau kita melihat puasa Ramadan yang diwajibkan dengan jumlah hari yang Allah sediakan, ini tidak mencapai 10%. Karena cuma 1 bulan dari 12 bulan yang ada. Di ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari. Dan beberapa hari tersebut adalah bulan Ramadan. Nah, ayyamam ma'dudat, beberapa hari ma'dudat yang tertentu, dan itu
hari-hari yang dimaksud adalah hari-hari di bulan Ramadan. Nah, ini membantu mengkondisikan supaya orang pada saat mengerjakan kewajiban ini sudah menyiapkan diri bahwa akan mendapatkan kewajiban, tapi kewajibannya hanya cuma beberapa hari. Selanjutnya, faman kana maridhan, faman kana minkum maridhan. Siapa di antara kalian yang sakit? Siapa di antara kalian yang sakit, au ala safarin, atau melakukan perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Fa'iddatun, maka dengan bilangan min ayyamin ukhar, hari-hari yang lain. Maksudnya, faman kana minkum maridhan, siapa di antara kalian yang sakit, au ala safarin, atau melakukan perjalanan, kemudian dia berbuka puasa, maka dia mengganti dengan menghitung iddatun, berapa bilangan atau jumlah min ayyamin ukhar, pada hari-hari yang lain. Nah, di sini kita bisa mencermati ada beberapa hal. Pertama, pembahasannya tentang maridhan, yang sakit. Biasanya definisi sakit yang dimaksud di sini adalah orang yang dalam kondisi sakit yang tidak sanggup berpuasa pada saat sakit, tetapi nanti kalau sembuh, insya Allah bisa berpuasa kembali seperti orang-orang yang sehat pada umumnya, atau orang yang seandainya berpuasa, sakitnya akan bertambah parah, maka diberi keringanan untuk berbuka puasa. Dan inilah yang dipilih oleh jumhur ulama, bahwa sakit yang dimaksud adalah sakit yang memang kalau orang tersebut berpuasa nggak sanggup. Atau kalau seandainya berpuasa, sakitnya akan bertambah parah. Dan ini bisa mengacu pada apa yang biasa dialami oleh yang bersangkutan. Karena daya tahan tubuh tiap orang berbeda-beda. Tidak mungkin kita seragamkan semua orang dengan daya tahan tubuh yang sama. Satu dengan yang lainnya bisa berbeda. Oleh karena itu, ketika orang berpuasa, tapi dalam kondisi sakit, tinggal dilihat sakitnya seperti apa. Memang ada pendapat yang memilih berbeda dengan pendapat jumhur, tetapi pendapat itu tidak diikuti atau tidak dijadikan acuan oleh ulama-ulama berikutnya karena tidak jelas batasan yang dimaksud, yaitu pendapat yang mengatakan semua jenis sakit, sampai sakit yang ringan sekalipun juga boleh berbuka puasa. Nah, sementara kalau itu yang dimaksud, maka nanti akan sulit menentukan sakit tanpa ada rambunya, tanpa ada pedomannya. Sebab kalau kita bicara tentang sakit, sakit itu jenisnya beragam luar biasa. Dari mulai sakit yang ringan, berapa banyak di antara kita ada yang punya sakit-sakit yang ringan. Seperti misalnya ada yang mulai di awal-awal demam, flu, pilek, ya sakit yang masih ringan, atau batuk-batuk. Tapi ada yang juga demam yang berat, demam tinggi, menggigil. Nah, tidak mungkin kita samakan. Sama seperti kalau misalnya ada orang yang jarinya terkena jarum atau terkena duri, maka kita mengatakan, wah ini sakit. Ya. Tapi apakah itu masuk kategori sakit yang dimaksudkan di sini? Tentu sulit kalau kita memasukkannya ke sini. Kalau itu yang dimaksudkan, nanti semua jenis sakit masuk. Akhirnya sakit yang ringan, seringan-ringannya, dan dia merasakan sakit, lalu bisa jadi penyebab berbuka puasa. Nah, bukan itu yang dimaksudkan. Jumhur ulama mengatakan bahwa yang sakit yang dimaksud adalah sakit yang menyebabkan yang bersangkutan akan bertambah parah, atau memang dalam kondisi sakit tersebut nggak sanggup berpuasa. Ini sakit yang dimaksudkan. Selanjutnya, yang kedua, au ala safarin, atau dalam safar, dalam perjalanan. Nah, safar yang dimaksud di sini, kalau semua ulama sepakat, kalau safarnya adalah safar ketaatan,
sudah pasti boleh. Misalnya ada orang safar untuk melaksanakan ibadah umroh, safar untuk berjihad, safar untuk thalabul ilmi, safar untuk silaturahim, safar untuk mencari nafkah, safar untuk hal-hal yang mubah, ini jelas dibolehkan. Nah, tapi kalau safarnya untuk maksiat, nah ini yang sebagian ulama berbeda pendapat. Karena ada yang menganggap bahwa safar dan maksiat itu dua hal yang berbeda, tapi ada yang anggapnya itu satu rangkaian. Maka sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan karena ada perbedaan pendapat tersebut. Tapi kalau safarnya adalah safar untuk ketaatan, semua sepakat. Semua sepakat bahwa itu dibolehkan. Ada yang boleh berbuka puasa. Nah, kemudian safar yang dimaksud adalah safar yang memang masuk kategori safar yang dikenal dalam syariat. Berapa jaraknya? Nah, ini yang kemudian muncul perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang jaraknya. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa jarak safar yang dimaksud di dalam ayat ini adalah jarak safar yang disebutkan dalam beberapa riwayat, kemudian dicoba ditafsirkan dengan jarak yang dikenal di kalangan para ulama fikih. Misalnya sebagian menentukan jaraknya adalah dengan 89 km. Ya, 89 km. Nah, 89 km ini adalah jarak yang memungkinkan seseorang untuk melakukan safar mengacu kepada hadis. Ya, mengacu kepada hadis di mana dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan yang jaraknya kalau dikonversikan kira-kira 89 km. Iya. Ya, 89 km. Nah, tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa selama urf atau kebiasaan masyarakat menganggap bahwa itu sudah masuk kategori safar, meskipun kurang sedikit, misalnya 70 km, sudah dianggap masuk kategori safar, maka sebagian ulama masukkan itu dalam kategori safar, meskipun kurang dari ukuran yang disebutkan. Mengenai penetapan 89 atau 80 sekiannya, memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi paling tidak angka tersebut bisa dijadikan acuan untuk menetapkan kira-kira jarak berapa untuk bisa safar. Karena tidak mungkin juga jarak yang terlalu dekat lalu kemudian rukhsah itu sudah digunakan. Nah, di sini disebutkan faman kana minkum maridhan au ala safarin. Siapa yang sakit di antara kalian atau melakukan safar kemudian berbuka. Di sini ada kata yang dihilangkan tapi bisa dipahami maksudnya. Di faman kana minkum maridhan au ala safarin, siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan safar kemudian dia berbuka, maka dia mengqadha dengan mengganti fa'iddatum min ayyamin ukhar, dengan bilangan hari-hari yang lain. Acuannya di sini disebutkan dengan kata hari. Disebutkan dengan kata hari. Artinya dengan hari itu maksudnya bahwa ketika orang berbuka puasa dan berbuka puasanya meskipun hanya cuma setengah hari, maka mengqadhanya 1 hari. Mengqadhanya 1 hari. Jadi bukan dan tidak menggunakan acuan setengah hari, 1/4 hari, 1/3 hari. Mengqadha yang adalah mengqadha
hari. Satu hari penuh. Nah, ini yang dinamakan dengan hari. Termasuk dalam hari ini begini. Seandainya orang melakukan kegiatan safar atau sakit, yang mengalami sakit pada hari yang kondisinya panasnya luar biasa, di musim panas. Artinya, ini terutama di negara yang mengenal 4 musim, kemudian siangnya panjangnya luar biasa. Dalam kondisi seperti ini, lalu berpuasa, ini puasa Ramadan yang panasnya luar biasa, kemudian dia mengqadha, tapi mengqadhanya di musim dingin, ketika siangnya pendek, malamnya lebih panjang, itu dibolehkan. Hal ini dibenarkan atau dibolehkan karena acuannya adalah hari. Mau siangnya panjang, siangnya pendek, maka acuannya adalah hari. Dan hari itu dalam istilah ketika kita bicara tentang puasa, semua sama. Bahwa puasa itu ya dimulai dari sejak subuh sampai dengan maghrib, atau dari sejak terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Itu yang dimaksudkan dengan hari. Jadi acuannya dengan hari. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang merasa berat menjalankan puasa. Nah, berat menjalankan puasa diberikan keringanan dalam bentuk fidyatun. Bisa melakukan fidyah yang wujudnya ta'amu miskin. Memberi makan pada orang miskin. Wujudnya ta'am dan disalurkan kepada miskin. Nah, ini ayat ini jadi penjelasan kepada kita bahwa, dan ini yang dijelaskan oleh beberapa ulama tafsir, bahwa pada ayat ini awalnya diberikan keringanan. Diberikan keringanan untuk bisa berpuasa atau juga diberi keringanan untuk berbuka puasa. Dan kalau berbuka puasa, artinya ketika kewajiban ini ada, diberikan keringanan mau berpuasa atau mengeluarkan fidyah dalam bentuk makanan yang disalurkan kepada orang miskin. Tapi kemudian diberikan penjelasan faman tatawwa'a khairan. Maka bagi siapa yang mau berbuat kebaikan dengan kerelaan hatinya, dengan cara mengerjakan puasa, fahuwa khairullah, siapa yang mau melakukan kebaikan dengan melebihkan, ya, dengan kerelaan hatinya melebihkan dan dia melakukan perbuatan kebaikan tersebut tulus dari hatinya, fahuwa khairullah, itu lebih baik baginya. Tapi wa antasumu khairul lakum. Tapi puasa itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Jadi pada awalnya dengan ayat 184 ini diberikan pilihan. Mau puasa silahkan, mau bayar fidyah juga silahkan. Diberikan keringanan dan diberikan pilihan. Puasa atau bayar fidyah. Dan fidyah yang dimaksud di sini adalah to'amu miskin, memberikan makanan pada orang miskin. Jadi di awalnya diberikan keringanan tersebut. Nanti pada ayat 185, pada bahasan ayat berikutnya, baru kita bisa lihat bahwa syariat ini kemudian diberlakukan untuk orang-orang yang betul-betul memang tidak mampu. Sementara yang masih bisa berpuasa tidak ada pilihan selain berpuasa, atau kalau dia sakit atau safar maka diberikan keringanan tapi pada hari lain mengqadha. Jadi bukan lagi pilihan, ya, bukan lagi pilihan, tapi sudah diwajibkan dengan salah satu. Ya, salah satu kewajiban yaitu puasa Ramadan, kecuali bagi orang-orang yang sudah sangat sepuh, sudah tua sekali, atau mungkin orang yang sakit dan sulit diharapkan kesembuhannya, maka bisa cukup dengan mengeluarkan fidyah. Dan fidyahnya, nah ini masuk ke bahasan berikutnya, fidyahnya ini dalam bentuk to'amu miskin, memberikan makan untuk orang miskin. Nah, di sini kita bisa melihat
bagaimana Allah SWT menyebutkan bahasan ini atau menyebutkan hal ini di awal ini sebagai bentuk ada tahapan-tahapan penetapan syariat yang tadi kita sebutkan di awal. Ada kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwa puasa ini tidak berat. Pada umat terdahulu juga telah diwajibkan. Kalau puasa pernah diwajibkan pada umat terdahulu, sekarang diwajibkan kembali, maka orang akan merasakan bahwa ini tidak berat, ini ringan. Kemudian disebutkan dengan ayyam ma'dudat, hanya beberapa hari yang bisa dihitung. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kalau jumlah harinya cuma sedikit, nggak mencapai 10%, hanya 1/12, ini menunjukkan bahwa ini tidak berat. Karena selebihnya kita tidak wajib berpuasa. Ya, puasa yang wajib cuma Ramadan, itu pun jumlahnya cuma sedikit dari jumlah hari-hari yang Allah sediakan dalam setahun. Kemudian ditambah lagi ada rukhsah, ada keringanan. Faman kana minkum maridun aw ala safar. Siapa yang sakit, siapa yang musafir, diberikan rukhsah lagi. Ini artinya bahwa keringanan ini diberikan dan penyampaiannya disampaikan bertahap untuk menunjukkan bahwa ini tidak berat. Tidak berat. Puasa ini tidak berat dan itu bisa ditunjukkan dengan beberapa hal tadi. Nah, kemudian tadi kita sampaikan bahwa ada perbedaan pendapat dengan para ulama tentang mengukur sakit, tetapi jumhur menyatakan bahwa sakit adalah sakit yang memang tidak sanggup mengerjakan puasa, atau ya, dan itu bisa membahayakan dirinya kalau berpuasa, atau kalau berpuasa menambah parah sakitnya. Hanya berarti memperlambat kesembuhan. Karena memang seperti yang Allah sebutkan pada nanti di ayat ke 185, yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan. Nah, kemudian tadi kita sebutkan jaraknya, di kalangan para ulama ada beda pendapat tentang jarak. Berapa kilometer orang bisa dapatkan keringanan tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan bahasan fidyahnya. Fidyah yang disebutkan dalam ayat ini, ketika disebutkan fidyatun, jadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, ada fidyah yang dibayarkan, ada fidyah yang dikeluarkan. Kemudian ketika setelah disebutkan fidyatun ta'amu miskin, fidyatun, fidyah yang wujudnya adalah ta'am, yang wujudnya adalah makanan untuk orang miskin. Ini menunjukkan bahwa fidyah itu wujudnya sudah ditentukan dalam agama kita. Wujudnya adalah ta'am. Apa yang dimaksud dengan ta'am? Ta'am yang dimaksud adalah makanan pokok. Makanan pokok. Nah, makanan pokok itu kembali kepada apa yang menjadi kebiasaan di masyarakat di mana kita tinggal. Biasanya makanan pokoknya yang dijadikan acuan adalah makanan pokok masyarakat di sekeliling kita. Ya, kalau kita tinggal di Indonesia, makanan pokoknya nasi, bahan bakunya beras. Yang ketika kita pindah ke tempat lain, ada yang makan pokoknya gandum, ada tempat lain yang makanan pokoknya makanan ketiga, keempat, kelima, dan makanan-makanan lainnya. Ya, tiap umat bisa beda-beda. Ya, tiap bangsa bisa beda-beda, masing-masing acuannya adalah to'am. Dan di sini ketika disebutkan to'am, maka sebenarnya tidak ada yang namanya atau diistilahkan oleh sebagian orang dengan istilah kias. Misalnya ada orang mengatakan bahwa kita mengeluarkan dalam bentuk beras itu karena dikiaskan. Termasuk juga zakat. Zakat fitrah atau zakat fitri, kalau disebutkan bahwa itu dikiaskan, itu tidak tepat. Karena sebenarnya tidak ada proses kias. Ya. Tidak ada proses kias di situ. Yang ada adalah bahwa kata to'am itu adalah lafadz yang bersifat umum, mencakup semua jenis makanan pokok. Apa bentuknya? Ya, nanti itu dikembalikan kepada apa yang umum dan biasa digunakan oleh masyarakat tersebut.
Jadi kalau masyarakat tersebut biasa makan dengan gandum, itulah makanan pokoknya. Jadi gandum itu bukan dikiaskan ke kurma, tapi memang gandum itulah to'am, gandum tersebut adalah makanan pokok. Kalau ada yang makanan pokoknya kurma, berarti itulah makanan pokoknya. Ada yang makanan pokoknya dengan bentuk yang ketiga, keempat, kelima, sampai dengan ke-10, yang jelas adalah makanan pokoknya. Kemudian, to'am, kemudian dilanjutkan dengan miskin. Itu artinya, ini diberikan kepada fakir miskin. Wujudnya adalah to'am, makanan pokok, dan disalurkan kepada fakir miskin. Ini berbeda dengan zakat. Pada zakat, ya zakat mal, kita mengenal ada 8 asnaf yang berhak menerima. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Tapi ada wal amilina, ya, wal mu'allafati qulubuhum, wa fir riqab, wal gharimin, dan sampai akhir dari 8 asnaf. Jadi artinya ada fakir, miskin, amil zakat, orang yang berhutang, orang yang berjihad fisabilillah. Nah, ini semua dalam zakat berhak menerima. Berhak itu artinya tidak harus diberikan semua, tapi mereka berhak untuk mendapatkan penyaluran ini. Nah, sementara kalau kita bicara tentang fidyah, penyalurannya hanya untuk fakir miskin. Disebutkan miskin, otomatis fakir juga masuk. Kata fakir dan miskin ini biasa saling menggantikan. Ketika disebutkan fakir, kadang yang dimaksud adalah miskin. Miskin, artinya kadang yang dimaksud adalah miskin juga, artinya fakir dan miskin. Sama juga dengan ketika disebutkan miskin saja, maka fakir juga masuk. Apa bedanya? Pada prinsipnya fakir dan miskin itu adalah orang yang punya penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan. Itu namanya miskin. Sebagian ulama membedakan kalau miskin itu yang punya penghasilan tapi tidak mencapai kebutuhan, tapi penghasilan di atas setengah kebutuhan. Sementara fakir itu orang yang punya penghasilan tapi penghasilannya tidak mencapai setengah kebutuhan. Jadi kondisinya lebih parah atau lebih sulit, lebih memprihatinkan daripada yang miskin. Ini salah satu pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama untuk membedakan fakir dan miskin. Tapi kedua-duanya sama, punya penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan. Maka fakir dan miskin ini bisa saling menggantikan. Maka kembali ke sini, to'amu miskin, makan pokok yang disalurkan kepada fakir dan miskin. Nah, sekali lagi ini wujudnya makanan pokok dan dikembalikan kepada urf atau kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Berapa besarannya? Nah, ini yang di kalangan para ulama ada sedikit perbedaan pendapat tentang kadarnya atau ukurannya. Kalau Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya At-Tafsir Al-Munir, beliau memilih atau menjelaskan pendapat di mazhab Imam Abu Hanifah bahwa ukurannya adalah setengah sok. Ini ukurannya setengah sok. Nah, setengah sok itu berarti 2 mud. Baik itu dari kurma, gandum, atau makanan pokok yang umum dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, ini yang dipilih oleh jumhur, jadi itu ukurannya. To'am itu. Nah, kemudian kalau mau dilebihkan tentu dibenarkan seperti yang disebutkan sini, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Lalu kadarnya berapa? Setengah sok itu. Nah, kalau yang dijadikan acuan, beliau menyebutkan bahwa 1 mud itu 675 gram. Kalau 2 mud berarti tinggal dikalikan 2. 675 gram dikalikan 2. Sementara kalau 1 soknya berapa? Ya kira-kira 200
2.751 gram. Ya, kira-kira 2.751 gram. Berarti lalu kalau gitu fidyahnya berapa? Fidyahnya setengahnya 2,75 kilogram. Jadi 2,75 kilogram itu satu soknya. Nah, tetapi yang jelas sekali lagi ada perbedaan pendapat tentang mengukur berapa kadarnya. Kalau kemudian ada orang ingin supaya aman lalu dilebihkan, ini dibenarkan dengan dasar tadi faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Misalnya gini, 2,75. Kalau dibagi 2, ada gampangnya begini aja lah. Kalau itu setengahnya saya buat 1,5 kilogram. Itu kan sudah jelas lebih dari setengah sok. Jadi 1,5 kilogram misalnya. Nah itu kalau ada yang memilih dengan cara seperti itu juga dibenarkan karena dengan maksud untuk melebihkan. Nah itu yang dimaksud dengan faman tatawwa'a khairan, siapa yang mau memberi makan orang atau membayar fidyahnya itu dengan kerelaan hatinya mengerjakan kebaikan tersebut, maka itu lebih baik baginya. Dilebihkan, ditambah, ini adalah pilihan yang bisa dilakukan dan yang bersangkutan boleh melakukan hal tersebut. Ya, jadi itu ayat yang kita bahas pada kesempatan hari ini, ayat ke-184 surat Al-Baqarah. Dicoba kita ringkaskan kembali bahwa di sini Allah SWT berfirman ayyaman ma'dudat, bahwa puasa Ramadan yang diwajibkan pada ayat 183 itu cuma ayyaman ma'dudat, cuma beberapa hari yang bisa dihitung. Cuma sedikit. Untuk menunjukkan bahwa ini tidak berat. Faman kana minkum maridun. Nah, ini kemudian ada rukhsah juga bagi yang merasa berat, yaitu bagi yang sakit au ala safarin atau dalam perjalanan. Karena safar seperti yang disabdakan Nabi SAW, qit'atun minal adab, bagian dari kondisi yang berat dan tidak semua orang sanggup atau kuat. Maka bisa fa'iddatun min ayyamin ukhar, bisa berbuka lalu mengqadha dengan hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang tidak sanggup atau merasa berat, maka dia bisa membayar fidyatun yang wujudnya ta'amu miskin, makanan untuk orang miskin. Faman tatawwa'a khairan, siapa yang melakukan lebih dari yang ada tersebut, fahuwa khairul lah, itu lebih baik baginya. Wa antasumu, dan kalian berpuasa, itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Nah, ini ayat 184, yang di ayat ini oleh sebagian ulama dinyatakan bahwa puasa ini sudah diwajibkan, tetapi masih ada pilihan. Bagi yang mau puasa silahkan, yang mau bayar fidyah juga silahkan. Begitu surat Al-Baqarah 185 turun, maka sudah tidak diberikan pilihan lagi, semua berkewajiban kecuali yang ada uzur. Dan yang disebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu diberlakukan untuk orang yang sudah sangat sepuh, orang yang sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, maka bisa berbuka puasa, kemudian membayar fidyah yang wujudnya memberi makan fakir miskin. Nah, tadi bahasan fidyahnya sudah sudah kita sampaikan, sekaligus juga kita tambahkan bahwa fidyah ini boleh dibayarkan sekaligus atau bertahap. Artinya boleh sejak awal Ramadan dibayarkan 1, besoknya 1 lagi, 3 Ramadan bayar 1 lagi, 4 Ramadan 1, 5 Ramadan 1. Atau boleh dibayar setengah-setengah, misalnya 15 hari. Jadi langsung sekaligus begitu hari pertama langsung bayar untuk 15 hari. Nanti pada tanggal 16 Ramadan langsung dibayarkan 15 hari sisanya. Atau boleh juga sekaligus di awal Ramadan sudah langsung dibayarkan keseluruhannya. Kemudian teknis membayarkannya juga boleh disalurkan kepada satu orang atau ke beberapa orang. Jadi jatah 30 hari misalnya boleh ditujukan untuk satu orang, dan boleh juga ditujukan kepada 2 orang, 5 orang, 10 orang,
dan bahkan sampai 30 orang juga dibolehkan. Nah, ini bahasan yang berkaitan dengan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ini bahasan melengkapi bahasan fidyah tadi. Nah, demikian ulasan kita pada kesempatan kali ini ayat 184 surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita berkaitan dengan ayat yang berhubungan dengan puasa. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.